Hai guys, salam sehat buat kita semua. Berikut adalah video pembelajaran tentang materi praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur, yaitu tentang laporan keuangan perusahaan jasa yang disusun oleh saya sendiri, Irmayanti Pasaribu. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan banyak sekali pendapatnya menurut para ahli. Salah satunya adalah yang pertama menurut Kasmir. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, menurut Arif Sugiono dan Edi Untung, laporan keuangan adalah hasil akhir dari kegiatan akuntansi atau siklus akuntansi yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Yang ketiga, menurut Irham Fahmi, laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan di mana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan. Maka, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan. Berikut ini ada 4 karakteristik laporan keuangan. Yang pertama adalah relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi. Artinya, dapat membantu mereka dalam mengevaluasi kejadian masa lalu dan masa kini atau dapat mengoreksinya. Yang kedua adalah dapat difahami. Artinya, kualitas yang penting dalam membuat analisis laporan keuangan adalah memiliki karakteristik laporan keuangan yang dapat dimengerti dan mudah dipahami bagi setiap pengguna. Pengguna di sini diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut. Yang ketiga adalah dapat dibandingkan. Artinya, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya. Lalu, yang terakhir adalah andal. Artinya, laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dan tak terikat dengan pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Jenis laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah laporan laba rugi, lalu laporan perubahan ekuitas, yang terakhir adalah laporan neraca atau bisa kita sebut laporan posisi keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi atau bisa kita sebut income statement atau profit and loss statement adalah salah satu bagian periode akuntansi tertentu yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan lalu menghasilkan laba atau rugi bersih. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Laporan perubahan ekuitas adalah suatu laporan atau informasi yang menggambarkan perubahan yang terjadi atas ekuitas pada suatu periode. Yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan keuangan yang disusun secara sistematis yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada periode waktu tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi, kita memiliki 2 bentuk. Yang pertama adalah single step. Kalau single step, bentuknya lebih sederhana karena menunjukkan satu kategori pada pendapatan dan pengeluaran saja.
Yang kedua, bentuk multiple step. Bentuknya lebih kompleks, berisikan informasi yang lebih lengkap, karena di dalamnya terdapat pembagian pendapatan dan pengeluaran menjadi beberapa kategori. Yang kedua adalah bentuk laporan perubahan modal. Kalau laporan perubahan modal, biasanya dia hanya mengetahui beberapa besar perubahan modal beserta penyebabnya. Data yang kita perlukan untuk membuat ini biasanya hanya modal awal, pengambilan dana dari periode tertentu, dan total laba rugi bersih yang diperoleh. Yang terakhir adalah laporan posisi keuangan. Memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk skontro. Nah, bentuk skontro ini yang biasanya banyak digunakan apabila akun dan nilai yang ada berjumlah sedikit. Yang kedua adalah bentuk laporan atau biasa kita sebut bentuk stafel. Semakin banyaknya akun biasanya akan menggunakan bentuk yang kedua ini, karena biasanya lebih efektif. Dan biasanya juga bentuk stafel lebih sering digunakan oleh perusahaan besar karena memang perusahaan tersebut memiliki akun yang sangat banyak dan nilai yang besar. Komponen laporan keuangan atau biasa kita sebut akun-akun yang terdapat di dalam laporan keuangan. Nah, berikut ini adalah komponen yang terdapat di dalam laporan laba rugi atau akun yang akan masuk ke dalam laporan laba rugi. Yang pertama adalah akun pendapatan, yaitu semua pendapatan yang diperoleh selama satu periode akuntansi. Yang kedua adalah beban, yaitu beban dan biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Lalu pada laporan perubahan ekuitas, akun yang terdapat di dalam laporan perubahan ekuitas ini adalah modal awal atau ekuitas awal, lalu saldo laba rugi yang terjadi pada periode berjalan. Yang ketiga adalah prive atau pengambilan pribadi. Yang terakhir adalah komponen yang terdapat di dalam neraca. Yang pertama adalah aset, yang terdiri dari aset lancar, aset tetap, investasi tidak berwujud, dan aset lain-lain. Yang kedua adalah kewajiban atau liabilitas, yang terdiri dari kewajiban lancar atau jangka pendek, atau kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lain-lain. Yang terakhir adalah ekuitas atau modal. Di bawah ini adalah bentuk laporan laba rugi. Nah, ini adalah laporan laba rugi perusahaan jasa yang bernama Konsultan Ahmad per 31 Desember 2021. Dan dari bentuk ini berarti kita menggunakan bentuk single step. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri dari akun yang terdapat dalam laporan laba rugi, ini adalah akun pendapatan sama akun beban. Dari sini kita bisa lihat bahwa perusahaan ini mengalami laba bersih sebesar Rp900.000. Berikut adalah laporan perubahan ekuitas. Nah, pada perubahan ekuitas ini adalah perusahaan jasa Konsultan Ahmad per 31 Desember 2021. Seperti pada slide sebelumnya tentang laporan perubahan ekuitas atau modal, ini adalah akun-akun yang terdapat di dalam laporan perubahan ekuitas. Bisa kita lihat di sini sudah ada modal awal Tuan Ahmad, lalu laba bersih yang terdapat pada laporan laba rugi, lalu ada pengambilan pribadi atau prive, lalu terjadi kenaikan modal sebesar 500.000. Maka modal akhir suatu perusahaan ini menjadi 9.500.000. Nah, yang terakhir ini adalah laporan posisi keuangan atau biasa kita sebut neraca. Nah, ini pada laporan posisi keuangan, ini kita menggunakan bentuk skontro. Karena akunnya tidak terlalu banyak, makanya kita menggunakan bentuk skontro. Nah, kita bisa lihat di sini pada sisi aset dan pada sisi liabilitas dan ekuitas, itu seimbang dan balance sebesar 12 juta rupiah. Dan sudah ada akun-akun yang terdapat dalam aset, yaitu ada aset lancar, ada aset tetap, lalu yang terdapat di dalam liabilitas dan ekuitas, itu ada liabilitas jangka pendek, lalu ada modal akhir.
Terima kasih semuanya telah menonton video pembelajaran ini. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat. Kritik dan saran sangat membantu. Terima kasih.